Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sobat hijau, semoga sehat selalu ya, dan dinaungi keberkahan ilahi yang sangat hakiki. Anjas. Oke, sebelum OTW menuju pantai di Garut, tadi saya jogging dulu ya sebentar supaya badan tidak lemas-lemas, meskipun tetap aja lemas ya. Oke, ini kita sudah OTW dan sarapan dulu seperti biasa, bakso ya. Ini bakso di daerah Ciwidey. Dan ini kita ada trouble sedikit dengan motor Bapak Eri ya, yang ternyata entah kenapa apapun itu dia ngebul ya. Jadi kita menunggu di masjid yang ada di daerah Ranca Bali. Kondisi lagi macet ya untuk jalannya. Tadi sangat padat merayap, mungkin karena Maulud ya, Maulid Nabi. Jadi banyak yang liburan keluarga, sanak saudara sama para batalion ya, semuanya dibawa ya. Jadi untuk jalan di daerah Ciwidey waktu ini sangat macet banget ya. Oke, ini udah agak lowong ya. Udah kita di tengah-tengah dan di tengah Ciwidey, jadi sudah tidak terlalu macet. Nggak tahu kalau kesananya, kayaknya sih bau-bau macet juga ya. Jadi kita juga istirahat dulu sambil menikmati si perhijauan ya. Untuk yang perjalanan jauh dan ditambah macet ya, jangan lupa untuk istirahat ya, banyak-banyak istirahat, karena biar badan juga nggak capek. Meskipun tetap capek, cuman kan istirahat biar bisa merefresh badan dikit ya. Dan juga jangan lupa makan dan juga ngopi supaya cenghar kembali ya. Oke, kita lanjut lagi OTW menuju tujuannya. Ini mohon maaf ya, spionnya agak bingkang-bingkang ya, ada kendala di bagian si kacanya, dia sudah agak monoyon ya, jadi dia logor, jadi ngadepnya kemana karep. Ini kita juga masih ada di daerah Ciwidey ya, masih jauh untuk ke daerah tujuan. Untuk tujuannya kita yang pertama ke pantai apa ya, nah ada lupa lagi. Nah itulah pokoknya hulu apa pokoknya, hulu anu lah pokoknya ya. Kita sambil menikmati jalan yang ada di daerah Ciwidey. Nggak tahu ini udah lewat ting, pokoknya antara Ciwidey, kalau enggak ya kesananya lah. Oh, ini kayaknya kita sudah hampir sampai di daerahnya. Ini udah di daerah Ranca Buaya mungkin ya, karena kalau misalkan dari hawa-hawanya sudah agak panas-panas begindang. Oh ya, itu ya, bisa kita lihat sudah ada laut di depan sana. Jadi kita sudah hampir sampai siga nama tuh, enggak itu nomornya jauh deh ya. Nah ini kita isi bensin. Ternyata dari tadi saya ngomong hampir sampai, hampir sejam lebih ya dari tadi sampai ke lokasi. Nah ini kita udah sampai di lokasi pantai yang saya lupa ya, pokoknya mah baca judul aja ya. Ini kita parkir dulu, dan ternyata kondisinya di sini lagi panen ikan layur ya, karena lagi surut si air lautnya. Jadi si ikan-ikan itu banyak yang
terdampar ya di pinggir-pinggir lautnya. Jadi ini warga ini banyak semua warga ini tuh. Kalau misalkan dihitung ya 1 sampai sekian ya, ini warga semua tuh yang lampu-lampunya hurung buricak burinong ya. Oke, ini di malam yang sama kita sarapan ya. Untuk sekedar informasi, untuk bagian penginapan di sini sangat nyaman ya. Lebih baik lihat-lihat di TikTok ataupun di YouTube. Kalau misalkan ada info penginapan, silahkan melakukan reservasi dulu ya supaya lebih aman ya. Jadi jangan pas ke sana ternyata si penginapannya full, banyak yang udah isi ya, kan bahaya ya. Takutnya kita udah ke sana OTW, udah sampai di tempat ternyata penginapannya full. Alhamdulillahnya meskipun kita tidak jadi lupa tadi reversasi yaitu intinya mah ngebooking, kita dikasih jodoh ya. Maksudnya ketika kita sampai sini ternyata ada yang kosong. Sebenarnya dia bukan kosong, sudah ada dipesan, cuman si pemesannya itu belum milih ya antara dia mau ngambil yang rumah. Di sini kan kita ada 2 pilihan ya, ada yang rumah 4 kamar dan juga WC di dalam, ada juga yang per kamar. Kalau yang kamar itu nggak tahu ya, WC-nya nggak tahu di luar nggak tahu di dalam, saya lupa dan juga tidak nanya ya. Intinya beliau ini lebih lama ya datangnya, jadi kita lebih cepat untuk datang ke sini dan kita pesan atau kita booking aja ya, karena daripada nunggu itu takutnya nggak jadi kata si yang punya rumahnya. Ya udah kita pesan yang rumah saja karena kan kita banyak kan ya, ada 8 orang dan juga supaya nggak ribet ya. Untuk harganya silahkan ya dicek-cek aja, DM aja ke tiap penginapan karena kita juga ini hasil tawar menawar, jadi alangkah baiknya dirahasiakan ya. Intinya sih nggak akan lebih dari 1 juta per malam. Untuk kondisinya, untuk warung jangan takut ya, di sini komplit ya. Di depannya juga ada pemilik penginapan yang sama, dia membuka warungnya komplit ya. Dan nasi timbel seperti yang kita lagi pesan ini ya, yang lagi kita makan ini, ada nasi timbel, ada kangkung dan juga mungkin ya ada seafood gitu ya, kepiting, udang, cumi dan lain-lainnya. Jadi untuk makanan pastinya juga komplit. Untuk harga ya terjangkau ya, namanya juga seafood ya. Kalau untuk liwet sih kayaknya masih di bawah 200.000. Dan ini si penginapan itu langsung menghadap ke laut. Nah untuk lautnya saya lupa ya, laut apa tadi ya, hulu apa ya, hulu manuk, hulu sia ya itulah, nanti gak ingat sendiri ya. Intinya mah di sini kalau misalkan untuk keluarga liburan sih sekali lagi cocok ya. Dan anehnya dari cuaca di daerah sini atau suhu ya, suhu di pantai kan biasanya panas ya dan juga haridang gitu, lembab tidak merenah gitu ya. Tapi di sini adem ya, masuknya dia adem, sejuk, dan juga kalau misalkan agak malam itu dingin. Ya mungkin karena malam ya, nggak tahu ya. Cuman kan biasanya di daerah samping-samping pantai itu biasanya memang panas ya, atau ya itu tadi ngaheab ya kalau misalkan bahasa Perancisnya mah. Jadi si kondisi di sini malah sebaliknya, adem, dingin, dan juga pokoknya icikiwir lah. Jadi untuk tingkat kenyamanan tempat, lokasi, dan juga suhu di sini cocok sekali ya. Apalagi kalau misalkan yang pengantin anyar ya, juga nama
langsung brigidiu semalaman anjas. Oke, mungkin ini tag makannya agak lama ya, karena saya memang bodo amat apa yang kita videokan. Kalau misalkan penting gak penting, tapi menurut saya penting aja ya kita tampilkan saja ya, supaya mengisi momen ya, karena kan kita juga hanya sekedar simpan memori ya, maksudnya simpan momen-momen yang penting dan juga nggak penting. Jadi mungkin untuk suatu saat nanti momen ini penting juga ya, jadi kita memang tidak terlalu banyak yang kita cut ataupun kita hapus, karena kita juga ini YouTube bukan untuk dimonetasi ataupun diduitkan ya. Kalau misalkan rezekinya ada duitnya ya alhamdulillah, cuman kalau misalkan ini ya hanya sekedar untuk simpan memori kita ya. Ngomong-ngomong lila oke nya iya si adegan kira beresnya itu berapa. Nah, untuk sekedar info untuk orang-orang yang tinggi ya semacam saya, untuk pintu atau untuk kusen pintu yang ada di tiap rumah penginapan ini agak pendek ya, maksudnya misalkan saya 180, si beliau ini si kusennya itu mungkin di bawah 170 ya. Jadi alhamdulillah saya selama nginep di sini hanya semalam sudah kejedot sebanyak 15 kali guys. Ya mungkin saya bodoh ya, karena kan ada istilah juga keledai tidak akan masuk ke lubang yang sama ya. Cuman saya melakukannya ya sebanyak 15 kali. Mungkin kayaknya kalau misalkan saya nginep seminggu di sini atau sebulan kayaknya gegar otak guys. Soalnya pasti kejedot aja, nggak pagi, nggak siangnya. Kayaknya udah hati-hati gitu bro. Ya mungkin itu yang namanya nasib ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kepala saya sehat ya. Intinya hanya sekedar info untuk yang orang-orang tinggi di atas 180 atau 175 ke atas ya. Harap hati-hati dengan kusen yang ada di sini. Kita namakan kusen di sini adalah kusen misterius. Oke, kita kasih penilaian untuk makanannya ya. Yang kita pesan itu kemarin nasi liwet, sambal, tahu tempe, cah kangkung, dan juga udah kali ya. Ya karena udah malam, jadi si pegawai yang masaknya itu udah keburu pulang ya. Kita sampai di sini itu di jam 8 atau jam 9 ya. Jadi untuk si pegawai yang masak di situ sudah keburu pulang. Jadi untuk pesan yang selain itu kayak seafood gitu kayaknya sudah tidak bisa, karena sekali lagi si pegawai bagiannya itu sudah pulang ya. Jadi kita beli yang ready aja ya, karena kan kita juga lapar ya.
Nah, untuk kita review itu untuk penilaiannya ya 9, enggak deng, 7 ya dari 10. Karena untuk sambalnya itu mantap ya, dia sambalnya dadakan gitu, masih fresh ya, bukan sambal yang bungkusan atau apa, dia buat ngedadak. Kangkungnya juga mantap. Tahu tempe ya biasa ya, tahu tempe, bukan tahu tempe yang gimana, mantap pokoknya mah. Yang kurang paling lalapannya ya, mungkin karena udah malam jadi lalapannya si bagian engkolnya itu kurang segar, tapi ya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gimana itu bagi yang suka aja kan. Yang suka lalapan ada ya, nikmat, misalkan makan nasi liwet tanpa lalapan kurang gimana gitu ya. Jadi untuk itu mungkin sekali lagi karena udah malam ya, jadi dia tidak terlalu segar. Dan untuk nasi liwetnya mantapnya, dia sangat pulen, wangi, dan juga bergizi. Ini ada warung lengkap dengan masakan yang dipesan, liwet. Ini rumah ya, rumah 4 kamar. Di sana ada WC luarnya. Ini parkirannya di sana lega. Ini di depannya laut ya. Cuman karena malam tidak terlihat. Oke, kita review bagian dalamnya. Ini halamannya teras ya. Nah, ini bagian ruang tamunya cukup lega dari sana sampai sana. Ada tuyul, bayul. Nah, ini juga ada ruangan tengah. Ada lemari di sini, bisa nyimpen pakaian. Nah, ini kamar pertama. Ada manusia. Lagi ada yang tidur. Nah, ini kamar kedua. Setiap kamar sudah ada kasur dan bantalnya. Ini kamar ketiga. Ada yang nugelo. Ada yang gelo. Poek ih. Kumama amalan. Bebengan tanah poek. Dan ini yang terakhir, kamar keempat. Tuh ada manusia. Ya anjing. 3 kali itu sudah gor. Nah, tiap kamar ini ada kipas di dalamnya. Nah, untuk WC-nya ngabisin. Ini WC-nya ada 1, ini khusus yang mau modal atau mau pipis di sini. Ini ada wae bocahnya nih. Apa dia penuh? Ini ada kamar WC ya, bisa buat mandi juga kayaknya mas, soalnya ada gayung juga. Dan yang ini ada si tampan rupawan. Sini juga bisa buat kamar mandi, cuman tidak ada WC-nya. Ada gayung dan juga ember. Untuk kondisinya nyaman deh, nyaman sekali. Ya seperti itu ya. Ini harganya silahkan ya, tawar menawar saja karena kita juga hasil. Oke, karena sudah malam kita tidur ya guys, supaya besok mantap. Dan inilah pantai Hulu Manu kan ya. Nah, akhirnya ingat guys. Ini untuk pantainya ya, untuk kondisi pantai Hulu Manu yang ada di Garut. Untuk kondisi pantainya sih ini untuk berenang kayaknya kurang recommended ya, apalagi untuk yang dewasa. Tapi kalau misalkan untuk untuk anak-anak sambil didampingi orang tua itu baru cocok kalau misalkan mau berendam manja di sini ya.
Tapi untuk berenang tidak direkomendasikan, karena untuk kondisi si pantainya itu dia penuh dengan karang ya. Jadi setiap samping-sampingnya itu banyak karangnya. Tapi mungkin yang di sebelah kanan yang ada di belakang di belakang posisi saya yang sekarang ini video ini, kalau belah sananya itu tidak terlalu banyak karang ya. Saya lihat kalau misalkan di bagian sananya itu banyak yang berenang-berenang yang dewasanya itu yang belah sana. Cuman ya kita kan karena penginapannya di sini, kalau ke sana ya lumayan jauh ya. Tapi kayaknya di sana lebih ini ya untuk si pantainya. Karena kalau misalkan di depan ini bisa kita lihat sendiri ya, itu semuanya karang-karang yang pastinya tajam-tajam ya. Tapi kalau misalkan mau nyobain berenang di sini silakan ya. Kalau misalkan dadas bujur sama dadas kaki luka-luka ya ditanggung sendiri ya guys. Tapi untuk yang instagramable atau misalkan mau foto-foto untuk VT TikTok, di sini cocok ya, karena biasanya memakan korban yang diistilahkan dengan korban TikTok. Cuman sih tidak terlalu gimana-gimana. Di sini juga cukup bagus ya, cukup rekomendasi untuk yang mau liburan ya. Jadi bagusnya VT TikTok itu jadi ada informasi untuk kondisi di tempat kayak gimana aslinya, perjalanannya kayak gimana, penginapannya gimana, cara pesannya. Jadi ya sebelum melakukan trip atau melakukan healing ke daerah tertentu, silahkan dicek-cek aja dulu via VT TikTok atau mungkin YouTube ya, atau bahkan Instagram, bisa dicek-cek aja dulu ya. Jadi bisa dipastikan dulu kenyamanannya, lokasinya aman gak, ataupun ya segala sesuatunya mungkin bagus nggak buat kita kunjungi ya. Jadi bagusnya seperti itu. Kalau misalkan sudah mantap, sudah yakin, tinggal gas saja ya. Jadi kalau misalkan ngajak keluarga atau anak-anak kecil juga tidak tidak menakutkan, yes. Intinya gitu sih. Oke, kita ini lagi prepare dulu ya, karena kita bentar lagi check out di jam 12 ya, sedangkan ini masih jam 9. Tapi karena kemarin kan kondisi spion kita agak error ya, agak misleuk ya. Nah, jadi kita harus membenarkan dulu supaya ketika kita OTW ke pantai selanjutnya sudah mantap ya. Karena untuk spion sangat penting ya, kiri kanan lebih bagus. Jadi yang kiri ini kebetulan dol ya si spionnya, jadi kalau misalkan kita putar itu tetap aja di situ ya. Jadi kayaknya kita harus beli lem super glue ya, nanti di jalan kita akan beli. Video foto udah tadi. Oh, bisa kita lihat ya, tuh semuanya karang ya. Noh, berenang sono. Kalau nggak dempes tak bujur. Oke, kita udah siap-siap untuk OTW ke pantai selanjutnya. Kita ada dua opsi ya, mungkin antara ke Santolo atau enggak ke Cijeruk ya. Nama lengkap Cijeruknya saya kurang tahu. Intinya ikuti aja ya perjalanan kami. Untuk trip episode pertama ini disekiankan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi dan kita upload lagi yang part kedua. Au.